Salam dan bahagia untuk seluruh guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Darini. Saya guru bahasa Inggris yang bertugas di SMP Negeri 2 Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Dan saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak yang saya lakukan. Pertama, saya ingin menyampaikan visi guru penggerak yang sudah saya buat, yaitu mewujudkan peserta didik yang bersatu, beriman, santun, adaptif, terampil, unggul melalui pendidikan yang menuntun. Akronim bersatu sendiri di sini merupakan perwujudan dari dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong. Sedangkan untuk beriman dan santun merupakan perwujudan dari dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adaptif sendiri merupakan perwujudan dari dimensi berkebinekaan global. Terampil merupakan perwujudan dari dimensi kreatif, dan unggul merupakan perwujudan dari dimensi mandiri dan juga bernalar kritis. Untuk mewujudkan visi guru penggerak yang saya buat, saya di sini pertama kali melakukan identifikasi ATAP. ATAP sendiri merupakan akronim dari aset atau awal, kemudian tantangan, aksi, dan pembelajaran. Aset di sini merupakan apa yang menjadi potensi dari sekolah, murid, maupun warga sekolah tempat saya bertugas yang dapat saya manfaatkan sebagai poin penting dalam melakukan transformasi pendidikan yang akan saya wujudkan. Kemudian tantangan di sini, apa kira-kira kendala yang mungkin saya hadapi ketika saya akan menjalankan perubahan tersebut. Aksi, bagaimana saya melakukan proses perubahan tersebut, dan pembelajaran di sini adalah apa yang bisa atau saya harapkan tumbuh dan muncul dari peserta didik yang saya ajar. Nah, di sini dari identifikasi ATAP ini saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kemampuan eksplorasi peserta didik melalui pembelajaran interaktif. Hal pertama yang saya lakukan untuk dapat mewujudkan prakarsa perubahan saya ini ialah melakukan diskusi dengan rekan sejawat yang sudah menerapkan pembelajaran interaktif. Jadi di sini saya bertanya kepada rekan sejawat saya yang sudah melaksanakan pembelajaran interaktif, seperti apa pembelajaran interaktif yang sudah dia lakukan, kemudian bagaimana tanggapan murid ketika pembelajaran interaktif tersebut berlangsung, apa kendala yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut bisa diatasi, kemudian hal apa yang menjadi poin penting untuk dapat melakukan pembelajaran interaktif ini secara konsisten. Nah, setelah melakukan diskusi dan juga sharing dengan rekan sejawat saya terkait dengan pembelajaran interaktif, selanjutnya saya merancang pembelajaran interaktif untuk pembelajaran bahasa Inggris yang saya ampu di kelas 8. Jadi, hal pertama yang saya buat di sini ialah saya membuat handout atau semacam modul untuk siswa terkait dengan materi bahasa Inggris dengan menyesuaikan kemampuan bahasa Inggris siswa yang saya ajar di kelas 8 SMP Negeri 2 Susut. Di sini saya memodifikasi materi yang ada di buku paket. Jadi tidak sepenuhnya materi di buku paket itu dapat saya terapkan kepada siswa. Kenapa? Karena mengingat kemampuan siswa saya di sini merupakan siswa yang baru pertama kali belajar bahasa Inggris sebagian besar ketika mereka ada di SMP di kelas 1 atau di kelas 7. Sedangkan mereka bukanlah anak-anak yang sudah belajar bahasa Inggris dari TK ataupun SD seperti murid atau siswa di perkotaan. Jadi saya harus menyesuaikan materi yang saya ajarkan kepada siswa tersebut sesuai dengan level atau kemampuan bahasa Inggris mereka, sehingga mereka merasa nyaman. Nah, ini adalah salah satu tahapan yang saya lakukan ketika merancang pembelajaran interaktif. Jadi, handout tersebut kemudian saya bagikan kepada siswa melalui WhatsApp group yang sudah kami buat, yaitu WhatsApp group untuk mata pelajaran bahasa Inggris di masing-masing kelas 8. Berikutnya, saya juga merancang kegiatan latihan di sini dalam bentuk gamifikasi. Jadi menerapkan aplikasi di mana kegiatan latihan tersebut dikemas seperti siswa sedang bermain game online. Salah satu aplikasi yang saya gunakan di sini adalah WordWall dan juga Quizzes. Jadi ketika siswa mengerjakan latihan pada WordWall maupun Quizzes, mereka tidak akan terlalu tegang, bahkan mereka akan menjadi senang dan bersemangat karena seperti main game online seperti itu. Nah, berikutnya saya juga di sini membuat media berupa video pembelajaran terkait dengan materi yang sudah saya buat di handout
sebelumnya, dan kemudian saya unggah video pembelajaran tersebut di akun YouTube saya sehingga siswa dapat mengaksesnya kapan saja. Nah, selain itu, saya juga mengunggah media-media pembelajaran tadi yang sudah saya buat pada Google Site yang saya miliki, yaitu di sini ada Google Site English Class. Jadi siswa saya dapat mengakses handout materi, kemudian juga video pembelajaran, dan juga latihan-latihan berupa gamifikasi tadi di Google Site yang sudah saya buat. Jadi mereka bisa mengaksesnya kapan saja. Di sini, dengan media-media pembelajaran seperti ini, kemampuan eksplorasi siswa untuk belajar secara mandiri menggali lebih awal materi yang akan dipelajari dapat tumbuh. Jadi, dengan media-media yang sangat akrab dengan siswa seperti penerapan IT, kemudian ada Google Site, kemudian YouTube yang sering diakses oleh siswa, kemudian juga latihan dalam bentuk gamifikasi di mana sangat dekat dengan anak-anak milenial. Nah, di sini saya berusaha untuk menumbuhkan rasa atau keinginan untuk siswa mampu mengeksplorasi pembelajaran atau materi yang akan mereka pelajari di sekolah. Berikutnya, untuk penerapan pembelajaran sendiri di sini, saya menerapkan flipped classroom learning, yaitu pembelajaran kelas terbalik. Maksudnya, jadi siswa saya dorong untuk menggali materi mereka sebelum pembelajaran dilaksanakan di kelas. Jadi 1 hari atau 2 hari sebelum pembelajaran dilaksanakan di kelas untuk bahasa Inggris, saya biasanya mengingatkan siswa untuk silakan mengeksplorasi materi dari bisa dari Google Site yang sudah saya bagikan ke mereka ataupun dari berbagai sumber yang terkait untuk mereka mencari materi yang akan kita bahas di kelas. Jadi saya biasanya memberikan pemberitahuan ini atau mengingatkan siswa melalui WhatsApp group yang sudah kami miliki untuk grup mata pelajaran bahasa Inggris di masing-masing kelas dari kelas 8A sampai dengan kelas 8F. Jadi di sana siswa dapat mempelajari dulu materinya, mencatat apa yang sudah mereka mengerti, apa yang belum mereka pahami, kemudian menyampaikannya di kelas. Jadi, posisi saya ketika pembelajaran berlangsung di kelas adalah sebagai fasilitator yang menguatkan pemahaman mereka terkait dengan materi maupun menuntun mereka ketika mereka masih memiliki kendala atau pertanyaan terkait materi tersebut. Nah, untuk kegiatan pembelajaran sendiri, saya juga menyempatkan mengajak siswa belajar di lab komputer. Jadi mereka bisa mencoba gamifikasi langsung selain dari HP-nya ketika di rumah, misalnya ketika di sekolah pun mereka dapat mencoba belajar dengan memanfaatkan sarana komputer yang ada di sekolah. Nah, berikutnya saya juga mengajak siswa untuk bisa mengaplikasikan materi yang sudah mereka pelajari dalam bahasa Inggris di sini dengan membuat dialog kemudian mempraktekannya di depan kelas. Jadi di sini productive skill atau kemampuan produktif siswa untuk berbicara itu dilatih. Nah, kemudian setelah siswa di sini melakukan praktek berdialog, saya biasanya memberikan mereka feedback terkait misalnya kata-kata apa yang masih mispronounce atau pengucapannya kurang tepat, kemudian apa yang harus mereka latih lagi. Biasanya ketika di awal siswa itu masih merasa tegang ketika mereka berdialog. Kemudian saya sampaikan pada mereka, coba untuk rileks, kemudian pelan-pelan ketika berdialognya. Jangan takut salah, karena ketika kalian salah pun tidak apa. Mereka bisa belajar dari kesalahan mereka. Misalnya mispronounce ketika salah mengucapkan, mereka akan jadi ingat, oh ya, seharusnya saya mengucapkan kata ini seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian di akhir pembelajaran, saya meminta siswa untuk memberikan umpan balik. Nah, ketika mereka belajar di lab komputer memanfaatkan IT seperti itu, saya meminta siswa untuk memberikan refleksi melalui link Padlet yang sudah saya berikan tautannya. Jadi mereka bisa mengakses link Padlet tersebut, kemudian menuliskan apa refleksi mereka terkait pembelajaran yang sudah mereka ikuti dalam pembelajaran bahasa Inggris. Apa yang menjadi hal yang menyenangkan yang mereka alami dalam pembelajaran, apa yang menjadi kendala mereka atau kesulitan mereka ketika belajar, dan apa harapan mereka untuk pembelajaran berikutnya.
Nah, berikutnya di sini saya juga melakukan refleksi pribadi. Selain saya meminta umpan balik atau refleksi dari siswa, saya juga membiasakan diri untuk membuat refleksi pribadi. Salah satunya di sini dengan menerapkan refleksi awal, tengah, akhir. Di mana untuk refleksi awal di sini saya mengecek kesiapan perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan, kemudian kendala atau tantangan yang mungkin muncul dari suasana kelas ataupun alur pembelajaran dan bagaimana saya menghadapi tantangan tersebut. Berikutnya, pada tahap tengah di sini saya melakukan refleksi terkait proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Sama seperti tadi, bagaimana respon siswa, itu yang saya catat, kemudian bantuan apa yang perlu saya berikan kepada siswa, bagaimana ciri-ciri siswa yang mampu mencapai tujuan pembelajaran, maupun apa langkah yang harus saya lakukan untuk misalnya membantu siswa yang masih mengalami kendala terkait pembelajarannya. Nah, untuk tahap akhir di sini yaitu bagaimana saya merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Mulai usaha yang sudah maksimal yang saya lakukan sebagai fasilitator pembelajaran itu apa? Kemudian usaha yang belum maksimal yang saya lakukan, kemudian bagaimana dengan ketercapaian tujuan pembelajaran, dan terakhir perbaikan apa yang perlu saya lakukan. Nah, hal ini untuk refleksi pribadi inilah yang berusaha untuk secara konsisten saya lakukan sehingga penerapan pembelajaran interaktif yang saya terapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan eksplorasi siswa dapat berjalan dengan baik, dan juga di sini bagaimana sesuai dengan visi saya tadi dapat terwujud. Jadi mewujudkan peserta didik yang bersatu, yaitu mampu mereka beriman, santun, adaptif, terampil, dan juga unggul. Nah, salah satunya adalah bagaimana mereka memiliki kemampuan eksplorasi yang baik. Nah, demikianlah tadi pemaparan saya tentang aksi nyata modul 1.3 yang sudah saya lakukan. Terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang sudah menyimak video ini. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu Guru, dan semoga kita semua menjadi pendidik yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk mewujudkan transformasi pendidikan dan mewujudkan pembelajaran dan pendidikan yang berpihak kepada murid. Terima kasih.